Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Timothy Prabeswara dengan NIM E110121119 dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan revisi terhadap ujian tengah semester mata kuliah Teori Komunikasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alia selaku pengampu mata kuliah Teori Komunikasi, dan saya minta maaf jika video saya tidak memiliki kualitas yang lebih baik. Terima kasih. Baiklah, untuk tugas kali ini saya ingin menjelaskan 15 teori komunikasi yang saya hafal dan saya pahami selama saya berkuliah di ilmu komunikasi. Yang pertama adalah teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik menjelaskan bahwa setiap pesan yang disampaikan oleh media akan ditransfer dan langsung diterima oleh khalayak luas, di mana konsep ini sama dengan kita menyuntikkan sesuatu ke badan kita yang akan diterima langsung oleh badan kita. Kedua adalah teori kultivasi. Teori kultivasi adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana sebuah media, terutama televisi, mampu memberikan persepsi terhadap orang-orang tentang dunia nyata. Dan yang ketiga adalah teori penerimaan aktif. Teori penerimaan aktif menyatakan bahwa audiens tidak hanya secara pasif menerima pesan, namun aktif juga untuk memproses dan menginterpretasikan pesan yang diterima sesuai dengan latar belakang mereka. Keempat adalah teori uses and gratification. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah individu menggunakan media sesuai dengan kebutuhan mereka dan keinginan mereka. Kemudian yang kelima adalah teori agenda setting. Teori agenda setting menjelaskan bagaimana media massa mampu untuk mempengaruhi seseorang dengan topik-topik tertentu dengan juga menyorot isu-isu tertentu. Yang keenam adalah teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang individu cenderung diam terhadap pendapat mereka jika pendapat mereka mengalami suara yang minoritas. Kemudian yang ketujuh adalah teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah ide mampu tersebar melalui masyarakat dengan berbagai saluran komunikasi yang ada di dalam masyarakat. Yang kedelapan adalah teori ketergantungan. Teori ini menjelaskan bahwa ketergantungan antara audiens dan kepada media. Kemudian yang kesembilan adalah teori analisis transaksional. Teori analisis transaksional adalah teori yang menjelaskan interaksi interpersonal menggunakan peran ego dalam berkomunikasi. Yang ke-10 adalah teori komunikasi Laswell. Teori komunikasi Laswell adalah teori yang memberikan model komunikasi secara linear yang mudah dipahami dan mudah dilakukan. Model tersebut mempunyai 5 pertanyaan kunci untuk menggambarkan proses komunikasi tersebut. Yang ke-11 adalah teori komunikasi humanistik. Teori ini menekankan pada aspek-aspek kemanusiaan seperti empati dan juga pemahaman. Teori komunikasi behaviorisme adalah teori yang menjelaskan bahwa komunikasi sebagai respon-respon terhadap stimulus berdasarkan prinsip-prinsip behaviorisme. Ke-13 adalah teori komunikasi informatif. Teori ini menekankan kepada transmisi informatif yang efektif dengan mempertimbangkan informasi, sumber daya, pesan media, dan juga gangguan. Yang ke-14 adalah teori komunikasi sibernetik. Teori ini menggunakan konsep umpan balik terhadap komunikasinya, terutama di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah teori normatif. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah media yang beroperasi di masyarakat harus menggunakan prinsip-prinsip norma-norma sosial.